Assalamualaikum Ibu. Ibu, rumahnya di mana? Sedih, merasa terluka juga atas apa yang terjadi ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada orang kok pandangannya zero mining, bagi saya itu Terjadinya bencana banjir dan longsor yang menerjang beberapa provinsi di Aceh dan Sumatera telah meninggalkan trauma dan duka yang mendalam. Para korban selamat terancam menghadapi krisis akibat kekurangan makanan dikarenakan lokasi yang sulit diakses. Maka dari itu bantuan mulai disalurkan. Tak hanya dari pemerintah, melainkan dari sesama warga. Sayangnya di tengah-tengah itu semua, beberapa aksi yang dilakukan tokoh politik dianggap telah mengecewakan karena bantuan yang mereka berikan tampak seperti sebuah pencitraan semata. Sebagai salah satu anggota DPR, Verrel Bramasta, yang juga merupakan seorang artis ini, menunjukkan dukungannya terhadap korban bencana dan langsung turun ke lapangan. Di beberapa momen yang ia bagikan di media sosial, Verrel terlihat datang ke salah satu wilayah terdampak dengan mengenakan pakaian rapi dilengkapi rompi khusus bertuliskan namanya sendiri. Tidak lama setelah itu, netizen pun mulai beraksi atas penampilan seorang Verrel tersebut. Kebanyakan mengira bahwa Verrel mengenakan rompi anti peluru yang menurut mereka tidak cocok digunakan saat meninjau lokasi bencana. Ada pula yang berkomentar bahwa penampilan modis Verrel itu justru terlihat hanya ingin meraih validasi publik, bukan sepenuhnya ingin memberikan dukungan. Namun setelah itu, Verrel akhirnya memberikan klarifikasi bahwa rompi yang ia kenakan bukanlah rompi anti peluru, melainkan rompi taktikal yang biasa digunakan dalam kegiatan lapangan. Selain Verrel, emosi publik juga terpancing ketika Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, membagikan potretnya di media sosial, memperlihatkan dirinya sedang memanggul beras untuk dibagikan kepada para pengungsi. Aksinya ini tidak hanya mendapat sorotan warga, tapi juga dari para selebritis seperti Luna Maya hingga Inul Daratista. Keduanya menambahkan komentar dengan nada yang menyindir, seakan sudah paham betul bahwa aksi Zulkifli Hasan hanya sekedar pencitraan. Selain itu, publik semakin marah saat mengetahui kalau Zulkifli Hasan pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada tahun 2009 silam hingga beberapa tahun selanjutnya. Publik memperkirakan bahwa jabatan yang dimilikinya berhubungan dengan pemberian izin bagi penebangan hutan di sejumlah lokasi di Indonesia, termasuk Sumatera. Bukti bahwa sebagian hutan Sumatera sudah dibabat habis juga terlihat dari banyaknya kayu-kayu gelondongan yang ikut hanyut terbawa banjir. Salah satu video yang kemudian ikut naik ke permukaan adalah saat ia berbincang dengan Harrison Ford yang marah karena menyaksikan hutan-hutan di Indonesia terus mengalami penebangan yang masif. Respon Zulkifli Hasan dalam video itu dinilai tidak serius dan terkesan tidak memahami esensi dari apa yang disampaikan oleh Harrison Ford. Penting kebagian bantu Ibu ya. Ya, boleh. Bantu Ibu bersih-bersih. Nah, itu. Tak jauh berbeda, Zita Anjani yang merupakan anak dari Zulkifli Hasan sekaligus menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pariwisata ini menuai kritik tajam dari netizen setelah terlihat sedang membersihkan rumah warga yang terkena banjir. Netizen salah fokus terhadap cara Zita dalam mengepel karena ia tampak menggerakkan apel ke arah yang tidak tepat, sehingga banyak mempertanyakan seberapa efektif aksinya tersebut. Apa itu? Saya nggak pernah ngeliat kayu sebesar itu. Dia datang loh ke sini, ya kan Pak? Tidak hanya sampai di situ, saat pertama kali bencana banjir dan longsor di Sumatera mulai diberitakan di berbagai platform, pernyataan mengecewakan justru datang dari Kepala BNPB, Suharyanto. Ia sempat mengatakan bahwa bencana yang terjadi di Sumatera tidak seheboh yang diperlihatkan di media sosial. Pernyataan tersebut pun membuat publik merasa geram karena dinilai tidak layak diucapkan oleh seorang pejabat. Beberapa hari kemudian barulah Suharyanto yang sudah meninjau ke lokasi akhirnya mengakui bahwa bencana Sumatera memang sangat parah. Ia pun meminta maaf kepada publik. Ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Beberapa waktu lalu, Elon Musk memberikan akses gratis internet melalui layanan Starlink bagi masyarakat yang terdampak bencana. Namun layanan gratis itu tidak sejalan dan pernyataan yang sempat disampaikan oleh Maruli Simanjuntak selaku Kepala Staf Angkatan Darat. Ia menyebut Starlink itu memang dari Kemhan, Kementerian Pertahanan, dan pulsanya belum tahu siapa yang akan membayar. Atas pernyataannya, publik kemudian mengira pemerintah tidak cermat dalam menerima informasi mengenai layanan tersebut.
Barulah setelah itu, pihak staf Angkatan Darat menegaskan akses layanan internet Starlink bagi masyarakat Aceh dan Sumatera sepenuhnya gratis. Setelah kami juga memberangkatkan yang betul-betul dibutuhkan secara cepat. Seiring berjalannya waktu, isu mengenai penyebab banjir di Sumatera kian bergulir dan merujuk ke arah sektor tambang. Publik menuding bahwa sektor ini merupakan penyebab paling besar dari kerusakan lingkungan. Karena itulah timbul sebuah wacana yang disebut zero mining atau gagasan untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia sebagai salah satu jalan keluar untuk mengatasi dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Namun, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Absar Abdallah atau Gus Ulil segera bereaksi keras atas gagasan tersebut. Gus Ulil menolak zero mining karena menurutnya itu adalah pandangan yang goblok. Ia mengusulkan oak mining yang menurutnya penambangan tapi diatur dengan benar. Pernyataan Gus Ulil ini lagi-lagi mengundang respon netizen yang menilai bahwa Gus Ulil tak perlu sampai menolak dengan mengatakan kata-kata yang terkesan kasar terhadap pandangan tersebut. Salah. Jadi kalau ada orang kok pandangannya zero mining, jadi saya itu. Berbeda dengan sebagian pejabat yang gemar menyampaikan pernyataan kontroversial, konten kreator Ferry Irwandi justru bergerak cepat dengan melakukan penggalangan dana pada 1 Desember lalu melalui saluran YouTube-nya dalam waktu 24 jam, yang mana donasinya terkumpul hingga 10 miliar lebih. Aksi solidaritas yang dilakukan Ferry dikatakan tercatat sebagai penggalangan dana terbesar yang pernah ada di platform Kitabisa, khususnya untuk kategori donasi bencana nasional. Ferry juga menyebut hasil yang didapat bisa terjadi karena kepedulian dan sumbangsih para warganet. Setelah penggalangan donasi ditutup, Ferry Irwandi bekerja sama dengan tim relawan Kitabisa langsung menyalurkan bantuan ke seluruh wilayah terdampak. Pertama-tama, Ferry Irwandi menyalurkan bantuan ke wilayah Tamiang, Aceh, yang disinyalir merupakan salah satu wilayah yang masih terisolir dan mengalami kerusakan yang sangat parah. Secara berkala hingga saat ini, Ferry terus mengabarkan mengenai perkembangan penyaluran yang ia lakukan. Tampak dalam salah satu postingan, ia berangkat dengan menggunakan pesawat khusus yang juga membawa bertonton bantuan berupa kebutuhan pokok seperti makanan bergizi yang siap disantap, peralatan bayi, pampers, pembalut, selimut, dan lain-lain. Demi menjaga transparansi penyaluran donasi, Ferry dan Kitabisa bahkan melampirkan ke publik mengenai tahapan penyaluran bantuan dari beserta nominal yang dihabiskan dalam upaya memenuhi kebutuhan per wilayah terdampak. Sedih, merasa terluka juga atas apa yang terjadi ya Bapak Ibu semua. Selain Ferry Irwandi, ada Najwa Shihab yang sejak tanggal 30 November langsung terjun ke lokasi bencana. Di tanggal itu, ia bersama tim hendak menuju ke daerah Aceh Tamiang dan menggunakan jalur darat. Sayangnya, karena kondisi air yang masih cukup tinggi, perjalanannya pun terhenti di Songmadam. Terlihat dalam video yang ia bagikan, puluhan truk dan mobil ekspedisi tertahan tak bisa masuk ke Aceh Tamiang. Sementara itu, konten kreator Jovial D.A. Lopez ikut serta bersama tim Ferry Irwandi menuju ke titik-titik terdampak di Aceh dan Sumatera. Keduanya juga kedapatan bertemu dengan tim narasi Najwa Shihab dan bersama-sama telah berhasil perlahan-lahan memasuki wilayah Aceh Tamiang, tepatnya pada 5 Desember 2025. Konten kreator Pras Teguh yang juga mengadakan penggalangan donasi segera meluncur ke kampung halamannya. Konten kreator Pras Teguh yang juga mengadakan penggalangan donasi segera meluncur ke kampung halamannya, Sumatera Barat, untuk menyalurkan bantuan. Tampak di beberapa unggahan media sosialnya, Pras bersama tim relawan berbaur dengan warga dan ikut membersihkan kawasan tempat tinggal warga yang sebelumnya terkena banjir. Selain ke Sumatera Barat, Pras Teguh juga bersama tim relawan menyalurkan bantuan ke wilayah terisolir di Sumatera Utara, daerah Aras Napal dengan menggunakan sampan, dikarenakan jalur darat sudah tidak bisa ditempuh. Jalan raya yang merupakan fasilitas utama untuk menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya adalah salah satu yang paling terdampak dari adanya bencana banjir dan longsor di Sumatera dan Aceh. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan segera bergerak cepat menuju ke lokasi-lokasi bencana. Pada tanggal 2 Desember lalu, usai memantau pengiriman logistik ke beberapa wilayah terdampak, AHY bersama beberapa pejabat daerah meninjau secara langsung ruas jalan yang terputus. Ia kemudian memastikan bahwa alat berat akan segera dikerahkan demi membangun kembali jalan yang terputus itu. Ia bahkan menargetkan pengerjaan yang akan selesai dalam waktu 2 minggu.
sehingga akan ada jalur sementara yang mampu digunakan untuk mobilitas yang mendesak.